Hari pertama magang, Nadia tidak pernah menyangka kalau suara berat dan tatapan tajam dari balik kaca kantor direktur itu akan menjadi mimpi dan mimpi buruk dalam hidupnya. Ia hanya cewek biasa dari Surabaya Timur, tapi entah kenapa mata Pak Dion, bos besar tempat ia magang, selalu terasa mengikuti setiap gerak-geriknya. Dan yang paling bahaya, Nadia suka. Nadia Ramadhani, 22 tahun. Mahasiswi semester akhir dari Universitas Surabaya. Cantik, berambut hitam panjang, cerdas, tapi masih polos soal dunia kerja dan permainan orang dewasa. Ia magang di perusahaan properti terbesar di Surabaya. Dion Prasetyo, 39 tahun. Direktur Utama PT Surya Agung Properti. Pria karismatik, maskulin dengan janggut tipis dan gaya bicara santai khas arek Surabaya. Sudah menikah dan punya 2 anak, tapi hidup pernikahannya hambar. Terkenal tegas dan dingin, namun diam-diam menyimpan sisi liar. Rara, 29 tahun. Sekretaris pribadi Dion, loyal, cantik, dan sudah lama curiga hubungan Dion dengan pegawai wanita. Punya masa lalu kelam dengan Dion. Dari awal, Nadia sudah merasa aura berbeda setiap kali melewati ruang direktur. Tapi semua baru terasa nyata saat Pak Dion sendiri yang memanggilnya ke ruangan. Alasannya klise, presentasi proyek. Tapi nada bicaranya bukan suara seorang atasan biasa. Sampeyan ngerti nggak Nadia? Cewek kayak kamu tuh bahaya di tempat kayak gini. Bisa bikin orang kehilangan akal. Ucapnya sambil menutup laptopnya dan memandang Nadia tanpa berkedip. Nadia hanya bisa tertawa canggung, tapi jantungnya berdegup gila. Hari-hari berikutnya, Dion mulai sering memanggil Nadia. Kadang untuk urusan kantor, kadang hanya untuk ngobrol. Tangannya mulai iseng menyentuh tangan Nadia atau bahunya, seolah tak sengaja. Nadia tahu itu salah, tapi ia juga tak bisa bohong. Perhatiannya membuatnya merasa spesial. Sampai suatu malam, saat lembur, hanya mereka berdua di kantor. Hujan deras mengguyur Surabaya dan lampu kantor redup. Dion menghampiri Nadia yang tengah mengetik. Kamu tahu nggak Nadia? Kadang aku pengen kabur dari semuanya. Dari rumah, dari tanggung jawab, dari semua topeng ini. Nadia menoleh. Tatapan mereka bertemu. Dan dalam 1 detik yang panjang, dunia seolah berhenti saat Dion menariknya mendekat. Tangannya dingin menyentuh pinggang Nadia dan bibirnya menempel di lehernya. Nadia terdiam, antara sadar dan tidak. Pak, ini salah. Tapi kamu nggak nolak, dia benar. Sejak malam itu hubungan mereka berubah. Mereka mulai sering bertemu diam-diam di hotel-hotel kecil di tengah kota. Atau kadang di apartemen milik Dion yang katanya buat istirahat kalau capek kerja. Nadia mulai terbiasa dengan pelukan hangat dan rayuan pria matang. Tapi rasa bersalah terus menghantuinya, apalagi tiap kali melihat foto keluarga Dion di meja kerjanya. Apalagi setelah Rara mulai memperhatikannya. Kadang tatapan tajam wanita itu menusuk seperti pisau. Suatu hari, Nadia menemukan catatan di mejanya. Tanpa nama, hanya tulisan tangan. Kamu pikir dia cinta kamu? Kamu bukan yang pertama. Dan malam itu juga, Dion tak mengangkat teleponnya. Nadia duduk di kamar apartemen yang gelap, menunggu dengan 1000 pertanyaan. Hujan kembali turun malam itu. Nadia masih duduk di pojokan sofa, hanya ditemani bunyi rintik di jendela dan sisa parfum Dion yang tertinggal di bantal. Tangannya terus memegang ponsel, menunggu nama itu muncul di layar. Tapi nihil. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada penjelasan. Rasa panas mulai naik ke dadanya. Bukan karena marah, tapi karena takut. Takut bahwa mungkin dia hanya pelampiasan sesaat, seperti yang dikatakan catatan itu. Tapi Nadia tak mau percaya. Dion berbeda. Dia memperlakukannya beda. Kan? Besoknya di kantor, Dion bersikap seperti biasa. Dingin, profesional. Tidak ada lirikan, tidak ada sentuhan.
seolah malam-malam di hotel itu cuman imajinasi Nadia belaka. Dia mencoba memberanikan diri mendekat ke ruangannya saat makan siang. "Pak, bisa bicara sebentar?" Dion hanya menoleh sebentar, lalu menunjuk berkas di mejanya. "Nanti aja ya, Nat, banyak kerjaan." Nada bicaranya membuat dada Nadia sesak. Nadia pun kembali ke mejanya dengan kepala menunduk. Saat itulah Rara menghampiri, membawakan map biru. Tapi tatapannya bukan sekadar antar map. "Kamu kelihatan capek, Dik. Hati-hati ya, cowok yang udah beristri itu pinter banget pura-pura peduli." Nadia meneguk ludah, nyaris menjatuhkan pena. "Bu Rara maksudnya apa?" Rara tersenyum tipis, seperti menyimpan rahasia yang terlalu pahit untuk diucapkan terang-terangan. "Aku juga pernah duduk di kursi kamu, dulu." Seketika dunia Nadia seperti berhenti. Semua potongan cerita mulai cocok satu persatu. Tatapan Rara, sikap Dion yang berubah-ubah, dan catatan tanpa nama itu. Sore harinya, saat kantor mulai sepi, Dion akhirnya memanggilnya. Kali ini tanpa senyum, tanpa basa-basi. "Aku butuh kamu jaga jarak, Nadia. Istriku mulai curiga. Aku nggak mau kamu disakiti, apalagi sampai kehilangan masa depan." Nadia hanya berdiri terpaku, kata-katanya seperti palu godam ke dada. "Jadi semua ini cuma sementara? Aku nggak pernah janji apa-apa, Nat." "Enggak, tapi kamu bikin aku merasa kayak penting." Dion menghela napas, lalu berdiri. Ia berjalan mendekat, menyentuh wajah Nadia dengan lembut, dan untuk terakhir kalinya, menatapnya dengan mata yang dulu begitu hangat. "Kamu penting, tapi kadang hal-hal yang penting bukan berarti bisa kita miliki." Nadia melangkah mundur, air matanya menetes, tapi dia menahan isak. Ia mengangguk pelan, lalu keluar dari ruangan itu tanpa menoleh. Malamnya, apartemen Dion gelap. Tidak ada lagi sisa parfum, tidak ada lagi anggur murah, tidak ada lagi tubuhnya yang berbalut selimut di pagi hari. Hanya dingin dan sunyi yang tertinggal, dan Nadia tahu betul luka ini tak akan sembuh dalam semalam. 2 minggu berlalu. Nadia kembali menjalani magangnya seperti biasa, tapi tidak ada lagi lembur, tidak ada lagi panggilan mendadak ke ruang direktur. Dion nyaris tak pernah menatapnya. Bahkan saat mereka berpapasan di lorong, Dion hanya melempar anggukan tipis, seperti atasan pada bawahan, tak lebih. Di dalam dirinya, perasaan hancur perlahan berubah jadi dingin. Nadia mulai belajar untuk tidak menunggu notifikasi dari Dion tiap malam. Mulai berani melihat ke cermin tanpa merasa seperti orang ketiga. Tapi rasa itu belum benar-benar mati, hanya mengendap di tempat yang tak terlihat. Sampai suatu siang, ketika Nadia sedang makan sendiri di kantin, suara berat yang begitu dikenalnya duduk di kursi seberang, tanpa aba-aba. "Dion, kamu masih marah?" Tanyanya pelan, suara itu nyaris tenggelam dalam hiruk-pikuk pegawai makan siang. Nadia tidak langsung menjawab. Ia mengunyah perlahan, menatap piringnya, sebelum berkata, "Marah enggak, tapi kecewa." "Iya." Dion mengangguk. Ia terlihat lebih lelah dari biasanya. Matanya sayu, dasinya longgar, dan jemarinya memainkan cangkir kopi yang belum disentuh. "Aku nyari kamu beberapa malam, ke apartemen, tapi kamu udah nggak pernah ke sana." Nadia tersenyum miring. "Aku sadar tempat itu bukan buat aku, bukan buat siapa-siapa, kecuali kamu dan egomu." Dion tertawa kecil, pahit. "Kamu makin pintar ngomong ya. Aku belajar dari yang terbaik." Nadia menatapnya tajam. Dion termenung, lalu berkata lirih, "Aku kangen kamu." Nadia mendongak. "Kangen itu murah, Pa. Semua orang bisa bilang kangen. Tapi tinggalin istri buat aku, nggak bisa kan?" "Jangan mulai lagi, Nat." Nadia menyandarkan tubuhnya ke kursi. Menatap pria yang pernah membuatnya merasa paling dicintai dan paling kotor dalam waktu bersamaan. "Ini bukan mulai, ini akhir.
Dan saya bersyukur udah bisa lihat siapa Pak Dion sebenarnya. Dion terdiam. Cangkir kopinya masih utuh. Tapi sebelum dia sempat membalas, suara Rara muncul di belakangnya. "Pak, meeting sama klien udah nunggu dari tadi." Dion menoleh. Tatapan Rara ke Nadia singkat, tapi menusuk. Sebelum pergi, Dion sempat membisikkan satu kalimat, seperti pengakuan terakhir. "Kamu tetap beda, Nat, tapi mungkin kita terlalu mirip." Nadia tidak menjawab. Ia hanya duduk diam, membiarkan Dion dan Rara berjalan menjauh. Dan entah kenapa, untuk pertama kalinya setelah semua yang terjadi, ia merasa benar-benar bebas. Malam itu, Nadia duduk di balkon kosnya, menggenggam secangkir teh hangat sambil memandangi langit Surabaya yang kelabu. Angin malam membawa suara motor, tawa anak muda, dan aroma gorengan dari warung sebelah. Semuanya terasa biasa, terlalu biasa. Tapi untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, ia merasa utuh. Ia membuka laptop, membuka dokumen tugas akhir yang sempat terbengkalai. Di sana, folder bernama Magang SAP masih tersimpan. Tangannya sempat ragu. Di dalamnya ada presentasi yang ia buat bersama Dion, catatan-catatan penuh coretan tangan Dion. Bahkan ada satu foto diam-diam yang pernah ia ambil di apartemen. Dion duduk tanpa kemeja, membelakanginya, menatap jendela besar dengan wajah yang waktu itu terlihat begitu rapuh. Nadia klik kanan, delete. Satu persatu file itu ia hapus, seperti melepaskan beban dari dadanya. Ia tidak ingin membawa nama Dion ke masa depannya. Tidak di skripsinya, tidak di memorinya. Dia ingin naik kelas dari cewek magang yang terjerat asmara dengan pria beristri, jadi perempuan yang tahu cara mencintai diri sendiri lebih dulu. Hingga satu malam, notifikasi muncul. Dion P. "Aku dengar kamu bakal ditawari kerja tetap di sini. Selamat ya." Nadia menatap layar. Lama, jari-jarinya menyentuh papan ketik, lalu berhenti. Ia membalas singkat. "Nadia, terima kasih Pak. Tapi saya udah nerima tawaran tempat lain di Jakarta." Beberapa menit tidak ada balasan, tapi kemudian muncul satu pesan terakhir. "Dion P. Jakarta bakal beruntung punya kamu." Nadia menatap layar, lalu menutup laptopnya perlahan. Tak ada senyum, tak ada air mata. Hanya ketenangan seperti sisa hujan yang akhirnya reda tanpa guntur. Dan di kejauhan, suara azan Isya menggema, membelah langit yang mulai gelap total. 3 bulan setelah Nadia pindah ke Jakarta, hidupnya berubah drastis. Kantor barunya di kawasan Sudirman lebih sibuk, ritmenya lebih cepat, dan orang-orangnya jauh lebih profesional. Tidak ada panggilan lembur aneh, tidak ada tatapan mata penuh, maksud tersembunyi. Ia tumbuh pesat, lebih berani, lebih tegas, dan lebih sadar akan batas antara karier dan perasaan. Suatu sore, saat langit Jakarta mendung, Nadia duduk di coffee shop kecil dekat kantor. Ia sedang membaca laporan di laptop saat ponselnya bergetar. Nomor tidak dikenal. Awalnya dia ragu untuk mengangkat, tapi rasa penasaran menang. "Halo." Suara itu langsung dikenalnya meski terdengar lebih pelan, lebih ragu. "Nadia." Ia terdiam. Sekejap, dada yang sudah tenang tadi kembali terasa berdesir. Tapi tak seperti dulu, kali ini tidak ada getaran manis, hanya rasa asing yang tipis. "Kamu dapat nomorku dari mana?" tanyanya datar. "Rara," jawab Dion. "Dia bilang kamu layak dapat ucapan selamat langsung. Aku dengar kamu dapat promosi cepet banget." "Kamu telepon cuma buat itu?" Nadia menatap cangkir kopinya. Uapnya sudah nyaris hilang. Ada jeda. "Enggak, aku cuman pengen dengar suara kamu. Sekali aja." Nadia menarik napas dalam. Ini jebakan nostalgia, dan dia tahu betul. "Pak Dion, suara saya bukan milik Bapak lagi. Udah bukan sejak saya sadar cinta yang disembunyikan, cuma cara orang pengecut melindungi dirinya sendiri." Suara di seberang sunyi. "Dan satu lagi,
lanjut Nadia, lebih pelan tapi penuh tenaga. Saya enggak benci Bapak, tapi saya juga enggak nyimpan Bapak di tempat spesial lagi, udah enggak ada ruang. Dion akhirnya hanya menjawab dengan suara rendah. Saya ngerti. Klik. Nadia menutup teleponnya tanpa menunggu pamit. Ia menatap jendela kafe, Jakarta basah oleh gerimis. Tapi di dalam dirinya, semuanya kering, bersih dan tenang. Dia bukan lagi cewek magang. Dia adalah perempuan yang selamat. Seminggu setelah telepon terakhir itu, Nadia menerima sebuah paket kecil di meja kerjanya. Tidak ada nama pengirim, hanya label sederhana bertuliskan, "Untuk Nadia, dari seseorang yang pernah gagal mencintaimu dengan benar." Di dalamnya, sebuah buku, The Art of Letting Go. Di halaman pertama, ada catatan tangan. Kalau waktu bisa diulang, aku akan tetap memilih mengenalmu. Tapi kali ini akan kugenggam hanya dengan niat yang utuh, bukan sekadar hasrat dan pelarian. Nadia membacanya sekali, hanya sekali. Lalu ia tersenyum tipis, menutup buku itu, dan meletakkannya di laci paling bawah, bersama hal-hal yang sudah selesai. Di akhir pekan itu, ia naik kereta ke Bandung, sendirian. Duduk di dekat jendela, menikmati perjalanan tanpa arah pasti. Ia membawa buku catatan kecil dan pulpen, menulis hal-hal yang selama ini terpendam. Bukan tentang Dion, tapi tentang dirinya sendiri, tentang mimpi-mimpinya yang sempat tertunda, tentang cinta yang ia idamkan, yang utuh, jujur, dan tidak harus disembunyikan di balik pintu apartemen. Sore di Bandung dingin, tapi hatinya hangat. Saat ia berjalan menyusuri Braga, ada seorang pria menghampirinya, tak dikenal, hanya bertanya arah ke sebuah toko buku kecil. Setelah pria itu pergi, Nadia tertawa sendiri. Untuk pertama kalinya, ia merasa bisa bicara dengan laki-laki tanpa bayang-bayang masa lalu menghalangi. Mungkin, pikirnya, cinta yang benar akan datang saat kamu sudah benar-benar pulih. Dan Nadia sedang menuju ke sana, pelan-pelan tapi pasti. Hari Minggu Nadia duduk di beranda kecil, kos-kosannya di Jakarta. Buku-buku bertumpuk di sampingnya, sebagian untuk kerja, sebagian untuk pelarian. Di tangannya, secangkir kopi hitam, pahitnya pas, seperti hidup yang akhirnya bisa ia nikmati tanpa gula-gula ilusi. Ia membuka ponsel, iseng men-scroll media sosial lama yang jarang ia buka. Akun perusahaan tempat magangnya dulu muncul di feed. Ada satu postingan yang membuat jarinya berhenti. Pak Dion Prasetyo resmi mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT Surya Agung Properti. Kami mengucapkan terima kasih atas kontribusinya selama ini. Nadia terdiam. Beberapa komentar berseliweran. Ada yang memuji, ada yang bertanya-tanya. Lalu ada satu komentar dari akun pribadi Rara. Akhirnya, karma datang dengan gaya paling lembut, kehilangan yang tak bisa kau lawan. Senyum Nadia mengembang perlahan, bukan karena senang melihat Dion jatuh, tapi karena semesta punya caranya sendiri menyusun cerita. Kadang luka tidak harus dibalas dengan dendam, cukup duduk diam dan biarkan waktu membalas dengan elegan. Ponselnya bergetar, pesan dari nomor baru. "Halo Kak Nadia, ini Rio, asisten baru Mbak Rara. Beliau minta kontak kakak karena kami sedang buka lowongan pembicara tamu untuk seminar integritas kerja di kampus-kampus. Beliau bilang kakak cocok banget." Nadia tertawa kecil. "Rara." Wanita yang dulu jadi bayangan, sekarang malah membuka jalan. Ia membalas cepat. "Boleh, saya tertarik." Kali ini, bukan karena ingin membuktikan apapun ke siapapun, tapi karena Nadia tahu perjalanan hidupnya baru benar-benar dimulai dari sini. Bukan sebagai bayang-bayang siapapun, bukan sebagai cerita gelap di balik kantor, tapi sebagai perempuan yang pernah jatuh dan memilih bangkit dengan kepala tegak. Tanpa perlu menengok ke belakang, malamnya Nadia berdiri di depan cermin,
mengenakan blaus putih sederhana dan celana kain hitam. Riasan wajahnya tipis, tapi cukup untuk memberi kesan profesional. Besok pagi, dia akan berdiri di hadapan ratusan mahasiswa, berbicara soal etika kerja, integritas, dan, meski tidak tertulis di rundown acara, tentang mencintai diri sendiri cukup dalam hingga berani meninggalkan apapun yang merusak. Di cermin, dia melihat pantulan seorang perempuan yang dulu hampir ia benci, perempuan yang jatuh cinta pada laki-laki yang salah, perempuan yang hampir kehilangan arah karena manisnya perhatian yang tidak seharusnya. Tapi kini, Nadia tak ingin menghapus bagian itu, karena dari situlah ia belajar tumbuh. Sambil berdiri diam, ia membuka pesan terakhir dari Dion yang masih tersimpan di arsip, sekadar untuk memastikan dirinya tidak lagi goyah. "Kamu tetap beda, Nat." Ia menatapnya sejenak, lalu tanpa ragu menekan tombol hapus permanen. Pesan hilang, tapi pelajaran tetap tinggal. Dan saat angin malam menyentuh kulitnya lewat jendela terbuka, Nadia menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya, dada yang dulu sesak kini terasa lapang. Tak ada cinta terlarang lagi. Tak ada ruang untuk setengah hati. Hanya langkah baru. Dan esok pagi, satu ruangan akan mendengar suara Nadia. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pengakuan, tapi sebagai perempuan yang menulis ulang takdirnya sendiri. Pagi itu, Jakarta terlihat berbeda. Matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung tinggi, memberikan kilau emas di jalanan yang penuh dengan kesibukan. Nadia berdiri di depan cermin, menyesuaikan jas hitam yang rapi, memeriksa kembali penampilannya. Dia tersenyum pada diri sendiri, tidak terburu-buru, tidak ada lagi keraguan. Meskipun dunia luar terus berputar dengan segala dinamika dan kebisingannya, ada ketenangan dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Setelah meninggalkan kosannya, ia melangkah ke halte busway. Sepanjang jalan menuju kampus tempat seminar itu akan diadakan, Nadia tidak merasa cemas seperti dulu. Ia sudah menyiapkan materi, sudah memikirkan apa yang akan ia katakan, dan yang terpenting, ia sudah menerima dirinya sepenuhnya. Tidak ada lagi kekhawatiran tentang apa yang orang lain pikirkan. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang mengintai. Di ruang seminar, mahasiswa sudah mulai berdatangan. Mereka tampak sibuk dengan ponsel mereka, tertawa, atau mengobrol satu sama lain. Nadia merasa tenang meskipun untuk pertama kalinya ia akan berbicara di depan banyak orang. Tak ada yang tahu siapa dia sebelumnya. Tak ada yang peduli tentang apa yang sudah ia lewati. Semua yang mereka tahu adalah ia adalah seorang profesional yang diundang untuk berbicara tentang topik yang penting. Dan itu cukup baginya. Ketika giliran tiba, Nadia melangkah ke podium dengan percaya diri. Sorot lampu mengarah padanya dan ribuan mata tertuju padanya. Namun, ia merasa tidak terintimidasi. Hatinya tidak berdebar hebat, hanya ada rasa damai yang meliputi dirinya. "Selamat pagi teman-teman, terima kasih telah datang," katanya dengan senyum tipis. "Hari ini kita akan berbicara tentang integritas, tentang bagaimana kita harus bisa menghadapinya dalam dunia kerja yang penuh tantangan, dan bagaimana kita bisa menjaga prinsip kita tanpa terjebak dalam permainan yang salah." Nadia mulai berbicara, memaparkan materi dengan lancar. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya terasa benar. Tanpa sadar, dia juga sedang berbicara untuk dirinya sendiri. Tentang bagaimana ia berhasil mengatasi cobaan, mengingatkan dirinya untuk tetap teguh di jalannya. Ia tidak lagi merasa perlu membuktikan apa-apa. Semua yang ia katakan datang dari hati. Setelah selesai, suasana ruangan terasa lebih tenang. Beberapa mahasiswa memberikan tepuk tangan. Nadia tersenyum, merasa puas dengan apa yang baru saja disampaikan. Ia tahu, kata-katanya mungkin akan bergaung di kepala mereka, sama seperti pengalamannya dulu yang perlahan bergaung di dalam dirinya, mengajarkannya untuk lebih kuat,
lebih bijak. Di luar ruangan, saat Nadia berjalan menuju ruang tunggu, ponselnya bergetar lagi. Nomor yang sama, nomor yang sudah lama ia simpan di arsip pesan. Dion, kamu hebat Nadia, aku bangga. Senyum Nadia mengembang, bukan karena pujian itu, tapi karena ia tahu ini bukan lagi tentang Dion. Ini tentang perjalanan yang telah ia buat sendiri. Ia mengetik balasan. Nadia, terima kasih Pak, tapi saya sudah menemukan cara saya sendiri. Nadia menekan tombol kirim dan menatap layar ponselnya sejenak. Lalu, dengan kepala tegak, ia menaruh ponselnya ke dalam tas dan melangkah keluar dari ruangan. Tidak ada beban lagi, tidak ada bayang-bayang masa lalu. Dia bebas. 2 bulan kemudian, Nadia sudah benar-benar merasa menjadi versi terbaik dari dirinya. Keputusan untuk pindah ke Jakarta bukan hanya soal pekerjaan atau kesempatan, tapi juga tentang kebebasan. Ia menemukan dirinya bukan hanya dalam dunia profesional yang semakin berkembang, tetapi juga dalam dunia pribadi yang kini dipenuhi dengan hal-hal yang ia nikmati. Membaca buku di kafe, berolahraga pagi, berkumpul dengan teman-teman baru, dan, untuk pertama kalinya, merasakan ketenangan dalam kesendirian. Suatu hari, Rara mengirimkan pesan kepadanya. Pesan yang sederhana, tapi kali ini dengan nada yang lebih santai dan tidak terburu-buru. Rara, Nad, kamu ada waktu ngopi minggu depan? Aku pengen ngobrol tentang proyek baru, tapi juga tentang kamu. Kamu kelihatan lebih tenang sekarang. Ada yang berubah? Nadia tersenyum membaca pesan itu. Beberapa bulan lalu, ia merasa terperangkap dalam segala hal yang Rara katakan tentang dirinya, betapa ia selalu berada dalam bayang-bayang orang lain. Tapi sekarang, Nadia tahu apa yang Rara maksudkan. Itu bukan tentang siapa yang dia dekatkan, tapi bagaimana dia akhirnya bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Nadia, tentu, kapan saja. Aku senang kalau bisa ngobrol. Mungkin lebih banyak tentang aku dan diriku, ya. Hahaha. Seminggu kemudian, mereka bertemu di sebuah kafe di kawasan Menteng. Rara datang lebih dulu, mengenakan jaket hitam, rambutnya sedikit acak-acakan seperti biasa. Ketika Nadia duduk di meja, Rara tersenyum lebar. Ini baru kamu, ada yang beda banget. Gimana rasanya hidup tanpa bayang-bayang masa lalu? Nadia tertawa pelan. Rasanya ringan, tapi lebih tenang. Mereka mulai berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang mimpi-mimpi yang baru terwujud, dan tentang bagaimana keduanya akhirnya beranjak dari masa lalu yang menyakitkan. Rara tidak pernah mengungkit Dion lagi, dan Nadia merasa itu adalah tanda bahwa mereka berdua, entah bagaimana, sudah tumbuh dari situasi itu. Setahun setelah Nadia pindah ke Jakarta, dia sudah mendapatkan apa yang dia cari. Kebebasan sejati, kedamaian batin, dan, untuk pertama kalinya, cinta yang benar-benar datang dari dirinya sendiri. Ia memutuskan untuk melanjutkan kuliahnya sambil bekerja penuh waktu di perusahaan tempatnya sekarang. Ia diundang untuk menjadi pembicara di beberapa seminar tentang integritas dan pengembangan diri. Semua orang yang mengenalnya di tempat baru ini menghargainya, bukan karena masa lalu, tetapi karena siapa dia sekarang, perempuan yang kuat, penuh keyakinan, dan berani berdiri di tengah dunia dengan kepala tegak. Dion dan masa lalu mereka menjadi kisah yang ia simpan dalam album kenangan yang tak lagi membuka luka, hanya pelajaran. Ia tahu cinta tak selalu datang dengan cara yang kita harapkan, tetapi kadang ketika kita benar-benar siap untuk menerimanya, cinta itu datang dengan cara yang lebih indah dari dalam diri kita sendiri. Hari-hari Nadia di Jakarta pun terus berjalan. Dia mulai berteman lebih dekat dengan rekan-rekannya di kantor, berbicara lebih terbuka tentang keinginan dan mimpi-mimpinya, serta tidak lagi ragu untuk berbagi kegembiraan atau kekecewaannya. Ia akhirnya merasa utuh, tanpa ada yang perlu disembunyikan.
Dan meskipun di balik segala kesibukan, terkadang ia masih merasa kesepian di malam hari, Nadia tahu satu hal dengan pasti, bahwa ia kini adalah perempuan yang mampu mengarungi dunia ini dengan tangannya sendiri. Tanpa perlu bergantung pada siapapun, ia tahu hidup ini adalah perjalanan, dan Nadia siap menjalani setiap langkahnya dengan sepenuh hati. Tak ada lagi bayang-bayang masa lalu yang mengintai, hanya langkah-langkah ke depan. Dan untuk pertama kalinya, Nadia merasa bahwa dia benar-benar bebas.